Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara, jemaat Tuhan dimanapun saudara berada. Satu kemurahan Tuhan kalau sampai hari ini kita masih ada, sehat dan kuat. Satu hal yang perlu kita syukuri dalam kehidupan kita. Pada kesempatan kali ini saya menyampaikan renungan firman Tuhan dari Taman Doyata, Kota Palu. Dan kiranya Bapak Ibu Saudara mendengarkan renungan ini dalam keadaan yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Renungan firman Tuhan pada hari ini saya ambil dalam Injil Matius pasal yang ke-25, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Kekasih Tuhan dimanapun saudara berada, tema renungan firman Tuhan hari ini adalah gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Firman Tuhan yang sudah saya bacakan tadi merupakan perumpamaan yang Yesus sampaikan dalam pengajarannya yang berhubungan dengan hal kerajaan surga. Dijelaskan bahwa ada 10 orang gadis membawa pelitanya untuk menyongsong mempelai laki-laki. Sesuai dengan tradisi orang Yahudi bahwa setiap pengantin wanita biasanya dikelilingi oleh 10 orang gadis yang berusia belasan tahun. Gadis-gadis itu akan mendampingi mempelai wanita untuk bertemu dengan mempelai pria atau mempelai laki-laki. Isi perumpamaan ini tidak fokus kepada mempelai wanita atau mempelai laki-laki, tetapi lebih fokus membahas 10 orang gadis yang mengelilingi atau yang bersama-sama dengan mempelai wanita. Firman Tuhan menjelaskan bahwa dari 10 orang gadis itu, 5 di antaranya bijaksana dan ada 5 di antara mereka yang bodoh. Mereka sama-sama ada dalam satu kelompok. Tetapi yang membedakan adalah bagaimana kesiapan mereka untuk menyambut mempelai pria atau mempelai laki-laki. 5 gadis yang bijaksana memiliki pelita dan minyak yang cukup. Sedangkan 5 gadis yang bodoh memiliki pelita tapi tidak cukup memiliki minyak atau mereka kehabisan minyak. Dalam ayat yang ke-5 dan ke-6 dijelaskan bahwa karena mempelai laki-laki tidak datang, maka ke-10 gadis itu mengantuk dan kemudian tertidur. Pada waktu malam tiba-tiba datanglah mempelai laki-laki itu. Kedatangan mempelai laki-laki di luar dari dugaan, di luar dari perkiraan 10 gadis itu. Ketika mendengar bahwa mempelai laki-laki itu datang, 5 gadis bijaksana bergegas menyongsong mempelai tersebut. Tetapi 5 gadis yang bodoh, yang kehabisan minyak, mencari ke sana kemari untuk mendapatkan minyak. Dan pada akhirnya mereka tidak ikut dalam rombongan
pesta perjamuan kawin tersebut. Setelah 5 gadis itu mendapatkan minyak di luar dan mereka datang, maksudnya mereka ingin gabung dengan rombongan itu. 5 gadis itu mengetuk pintu, tetapi tuan pesta dari dalam rumah berkata, "Aku tidak mengenal engkau. Aku tidak kenal kamu." Kekasih Tuhan dimanapun saudara berada, apa makna perumpamaan bagi kita yang sementara menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua? Tentu perumpamaan yang Tuhan sampaikan itu memiliki makna, baik pada zaman itu maupun bagi kita yang hidup saat ini. Makna yang pertama, melalui perumpamaan ini kita belajar untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Kita mempersiapkan diri seperti 5 gadis bijaksana, bukan seperti 5 gadis yang bodoh, yang menyia-nyiakan kesempatan. Kita mempersiapkan diri setiap waktu dengan cara hidup sungguh-sungguh di dalam Kristus, taat dan setia kepadanya, melakukan perintah-perintah Tuhan, atau hidup seturut dengan kehendak Tuhan, bukan hidup sesuka hati kita, tetapi kita mempersiapkan diri dengan cara hidup sungguh-sungguh seturut dengan firman Tuhan. Itu poin yang pertama. Yang kedua, makna perumpamaan ini bagi kita adalah kita harus memiliki kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan. Kekasih Tuhan, persiapan kita ditentukan oleh seberapa besar kerinduan kita akan Tuhan. Jika kita rindu sungguh-sungguh berjumpa dengan Tuhan, maka kerinduan itu akan mendorong kita untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Tantangan dan halangan dalam iman kita tidak menjadi masalah bagi kita. Karena Kristus, maka persoalan, pergumulan dan tantangan dalam iman kita sanggup menghadapinya. Karena kita begitu rindu berjumpa dengan Tuhan pada kedatangan yang kedua kali nanti. Yang ketiga, makna perumpamaan yang ketiga adalah kedatangan Tuhan Yesus Kristus tidak bisa diprediksi. Banyak orang menduga-duga dengan tafsiran yang salah, tetapi tidak ada rumus yang baik untuk menentukan kapan Yesus itu datang. Kapan akan terjadi kedatangan Tuhan yang kedua kali? Tidak ada rumus untuk itu. Kedatangan Yesus tidak bisa diduga, tidak bisa diprediksi. Yesus sebagai mempelai laki-laki akan datang, dan firman Tuhan berkata, hanya Bapa di surga yang tahu. Bukan urusan kita untuk memperdebat atau memperguncing, menghitung kapan tepatnya Yesus datang. Itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah percaya sungguh-sungguh kepada Dia, benahi diri sungguh-sungguh, supaya ketika datang kita didapati tidak bercacat dan tidak bercelah, layak untuk ada di hadapan Tuhan dan masuk dalam kerajaan kekal, hidup bersama-sama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Jadilah umat Kristen yang layak untuk bersanding dengan Yesus Kristus dalam kerajaan surga. Tuhan memberkati kita semua. Salam dari Palu. Shalom.